Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa ke mata kuliah Riset Operasi Manajemen Sains. Kali ini kita akan mengkaji sejauh 14 pertemuan dengan beberapa materi yang cukup menarik, di mana untuk penilaiannya ada terbagi dari 4 hal, yaitu tugas, kuis 10%, kehadiran 20%, UTS 30%, UAS 40%. Pertanyaan pertama adalah apa itu riset operasi? Keduanya, bidang apa saja yang digunakannya? Tiganya, bagaimana tahapannya? Keempat, bagaimana perkembangan? Dan kelima, sulit tidak mempelajari riset operasi ini? Pengertian pertama adalah operasi dapat didefinisikan sebagai tindakan atau tindakan. Tindakan ini berupa penelitian terutama ya, kajian ilmiah, penelitian ilmiah. Bisa menggunakan observasi, kuesioner, audien, studi literatur dan sebagainya pada beberapa masalah sehingga menghasilkan sebuah hipotesis ya, hipotesa ini adalah dugaan sementara yang akan memberikan sebuah kesimpulan. Lalu riset ini adalah, atau penelitian ini adalah suatu proses yang terorganisasi ada beberapa tahap, jadi tersusun secara sistematis. Di antara langkah 1 dan langkah 2 ada benang merahnya, tidak terputus satu sama lain dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa. Jadi kalau kita simpulkan bahwa riset operasi adalah aplikasi dari metode sebuah ilmu permasalahan yang begitu kompleks. Lalu riset operasi merupakan penelitian atau aplikasi berbagai disiplin ilmu. Riset operasi merupakan suatu metode untuk menyimpan seluruh sumber daya dengan basis kualitatif. Kualitatif ini adalah data yang sulit diukur. Biasanya ini menggunakan kuesioner yang sifatnya pertanyaan yang mengarah ke subjek orang. Riset operasi adalah aplikasi metode, teknik atau peralatan ilmiah yang menghadapi masalah untuk menemukan tujuan. Riset operasi adalah peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Riset operasi dipandang sebagai suatu ilmu dan seni. Apa itu? Dan kenapa bisa seperti itu? Karena dari segi ilmu ini, riset operasi ini merupakan pendekatan dengan teknik dan algoritma matematik untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dari segi seni, karena keberhasilan dari solusi model matematis sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan seorang analisis dalam mengambil keputusan. Karakteristiknya bagaimana? Karakteristiknya ada 7 hal. Pertama, ada interdisiplin. Jadi operasi ini adalah multidisiplin ilmu, jadi berbagai disiplin ilmu ada di situ. Lalu metodologi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian. Lalu pendekatan tujuan, pendekatan totalitas ini adalah dari seorang peneliti itu harus total ya dalam melaksanakan penelitiannya. Kalau dia pada saat survei, berarti dia harus melaksanakan survei dengan benar. Kalau dia melaksanakan analis data, berarti mengolah data. Proses yang berkelanjutan, karena ini penelitian, berarti ada roadmap atau langkah-langkah untuk tahun pertama misalnya melaksanakan apa, tahun kedua melaksanakan apa, dan melaksanakan apa, dan seterusnya. Mempunyai cakupan yang luas karena tadi beberapa disiplin ilmu dan memiliki nilai ekonomis. Tujuan dari riset operasi adalah mendapat pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan serta memecahkan permasalahan. Dalam bidang apa saja riset operasi digunakan? Pertama adalah contohnya adalah perasaan regional. Misalnya contohnya adalah negara Indonesia mau memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Nah, dalam tanda kutip dari pernyataan itu bahwa kenapa harus dipindahkan ke Kalimantan? Ada apa di Kalimantan dan kenapa dan apa berdampaknya kalau Jakarta ditinggalkan gitu ya. Dan ini sudah dipertimbangkan secara matang jauh-jauh hari oleh kepala negara.
ada baik buruk dan kurang lebihnya. Lalu telekomunikasi ada beberapa. Lalu investigasi kejahatan, transportasi umum, ilmu kedokteran, dunia konsumsi dan lain-lain. Jadi kalau lihat tadi ilmu ini adalah semua ini masuk ke dalam kajian dari riset operasi. Bagaimana tahapannya? Nah, tahapannya ini. Nah, ini bagaimana perkembangan. Kalau tahapannya tadi berarti ada beberapa, kalau menggunakan pendekatan penelitian berarti ada tahapan-tahapan untuk melaksanakan penelitian, itu salah satu tahapannya. Kalau dia perkembangannya ini dimulai dari metode simplex, linear programming, CPM, PERT dan sebagainya. Sampai saat ini sampai digunakan untuk transportasi dan militer. Kenapa bisa sampai seperti itu riset operasi? Nah, kalau kita lihat di sini adalah penelitian dan pembelajaran sejak Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kalau nggak salah tahun 42 sampai 45. Dan ada yang cukup menarik pada kondisi itu bahwa Perang Dunia Kedua itu terjadi dua blok berat ya, dua blok besar. Blok Barat dengan blok Timur ya. Blok Barat itu untuk Sekutu dan kawan-kawan. Blok Timur ini untuk Jepang dan kawan-kawan. Blok Timur ini kalau nggak salah Jepang, Italia dengan Jerman. Blok Barat itu adalah Amerika dan sekutunya. Nah, yang menarik di sana adalah pertanyaannya adalah terjadi ledakan yang dahsyat, yaitu ledakan kota Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaan keduanya adalah kenapa yang dibom itu adalah Hiroshima dan Nagasaki. Itu akan jadi kajian menarik untuk kita teliti. Karena kalau buat analisa saya bahwa kenapa di bom itu Hiroshima dan Nagasaki, karena itu adalah kota militer, kota sumber daya perang, sumber alat-alat perang dan persenjataan. Jadi kalau lihat dari sana berarti teknologi itu sudah sampai pada saat riset operasi sudah sampai di sana, karena salah satu senjata pemusnah massal itu salah satu menggunakan nuklir gitu. Dan kalau kita hitung, kalau kita kaji secara mendalam bahwa nuklir tidak bisa ada kalau misalnya tidak ada teknologi. Berarti riset operasi sudah digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Lalu pengembangan dengan menggunakan teknologi informasi cukup itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, bahwa TIK ini sudah sudah sangat berkembang sampai sejauh ini kita sudah bisa menikmati sampai 4G sampai 5G teknologi. Bahkan pertukaran informasi sekarang sudah semakin cepat. Kompleksitas dari bisnis modern ya, jadi sekarang bisnis sudah menggunakan berbasis online ya, marketplace dan sebagainya. Jadi sudah konvensional ada, modern ada dan sebagainya. Resisten terhadap perubahan ada dia punya ketahanan terhadap perubahan. Lalu keuntungan beriset operasi, pertama rencana yang lebih baik, fleksibel, lebih baik dalam koordinasi dengan berbagai pihak, membuat keputusan tepat, sistem yang lebih baik. Tapi di sini kalau ada kelemahannya, karena kompleks berarti kelemahannya adalah rumit dan panjang, lalu sulit dalam membuat kualifikasi, dan terakhir kekurangan personil dalam mampu memberikan pelatihan. Karena apa? Karena kalau penelitian itu tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, harus ada tim dan berbagai stakeholder yang mendukung supaya kajian ilmiah terutama riset operasinya sangat kuat ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mempelajari mata kuliah riset operasi dan mudah-mudahan kita bisa diberi kesehatan. Mungkin saja kalau dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.